konsep yang akhirnya itu bisa ditransformasikan kepada santri dan santri siap menghadapi kondisi sekarang ini Pak Yai, menghadapi kondisi perubahan seperti sekarang ini. Terima kasih. Kami telah menyiapkan formula untuk bagaimana santri menjadi betul-betul menjadi ulul albab tadi ya, menjadi bagus. Kita selalu melakukan internalisasi nilai namanya 8 permata diri santri. Kita punya 8 permata diri santri yang kita jadikan sebagai grand kurikulum besar kita. Seluruh kegiatan ini harus berbasis tentang 8 permata diri santri. Yang itu ternyata saya juga ilhami saja. Ternyata setelah saya pelajari itulah pelajarannya tadi di Kawah Candra di Muka, tempat pengajaran para calon raja yang diinspirasi oleh adiknya Rama itu. Rama mewasiatkan kepada Salindra, siapa namanya? Laksmana untuk mewakili, jadi itu kan harus diberi tausiah namanya Astabrata. Nah, ternyata 8 permata diri santri kita itu persis isinya adalah Astabrata versi Islam. Jadi namanya tapi juga Jawa. 8 permata diri santri kita itu namanya Grapya. Grapya itu akronim dari satu amal solih Qur'ani yang betul-betul menjadi solusi untuk asal betul-betul diamalkan ya, atau asal betul-betul maka ini yang kita genjot terus. Grapya itu terdiri dari 8 huruf G R A P I Y A K. Grapya ya, harus ada i-nya karena ya, jangan salah, kalau tidak ada i-nya itu yang tidak akan bisa menjadi akhirat. Ya, jadi orang Jawa tidak bisa sukses karena grapyanya nggak ada i-nya. Nggak ada i-nya, itu sama dengan benang tanda keaslian dari sebuah apa namanya uang itu, atau apa namanya Bismillahirrahmanirrahim yang diselipkan oleh Allah di dalam surat An-Naml itu, bukan di Al-Baro'ah dilepas. Itu rahasianya grapya pakai i. Karena grapya itu gemar berzikir, ya, rajin belajar. Oh ini, itu. Yang ini grapya yang situ. Nah, gemar berzikir, rajin belajar, aktif kegiatan sosial, pandai bergaul, ikhlas dalam berjuang dan berderma, yakin dan mengamalkan firman-firman Allah, amanah dalam melaksanakan tugas-tugas, kreatif dan inovatif. Ini seluruhnya Qur'ani dan ada panduannya, ada bukunya, ada dalilnya, semuanya yang memang, dan itulah pelajaran Kawah Candra di Muka di. Tapi zikirnya sana kan meditasi, kontemplasi, zikirnya juga gitu. Tapi ini sudah yang pakai. Di samping itu juga dari sini juga muncul namanya sholawat ulul albab. Nah ini mestinya Forsis ini harus menyebarkan ini, karena sholawat ulul albab inilah sholawat yang terakhir muncul insya Allah tahun 2011 itu. Sholawat ulul albab ini adalah doa solutif untuk degradasi atau ketidakunggulan umat manusia ini. Yang disebut manusia unggul itu ya yang ulul albab itu, kompetensi fikir, zikir dan amal solehnya lengkap itu. Kata ulul albab itu kan doktrin dari PMII saya yang tahun oleh siapa namanya Iqbal Asga barang itu, mandi sekali. Ini teman saya barengan tuh siapa namanya Maskur, siapa namanya Ali Maskur, itu sudah pernah kesini semua teman-teman saya. Nah itu doktrin ulul albab itu yang luar biasa, sehingga tahun kapan itu muncul kita punya sholawat ulul albab, sebuah doa untuk terbentuknya pribadi yang unggul, yaitu husnal khalqi, husnal akli, husnal fuadi, ahlal dzikri, ahlal fikri, ahlal aurati. Yang ini sudah viral dan bahkan dipakai oleh ada nasyid yang terkenal yang pakai ini, dan sudah minta maaf karena merubah nama ulul albab menjadi sholawat dul akli. Tapi sudah minta maaf ya, kita maafkan, kita namanya VV Dul Fikar. Bisa disetelkan barangkali teman-teman sholawat ulul albabnya yang VV Dul Fikar. Kayaknya nanti kalau siap bilang saya,
nanti biar kita dengarkan bersama-sama, dan saya ijazahkan kepada semuanya yang hadirin hadirat yang melihat Yum dan sebagainya, karena dari saya langsung, karena itu kami yang mendapat, saya merasa mendapat, bukan nyusun, karena ya sama dengan yang Grapia apa itu tadi. Yang terakhir saya mendapatkan sesuatu yang bersifat untuk melindungi santri, itu kita punya namanya Hizbul Quran Ulul Albab. Hizbul Quran Ulul Albab itu ilhamnya saya terima di Masjidil Aqsa tahun 2017 saya waktu ke sana. Nah, ini ada Hizbul Quran. Karena kayaknya ada keresahan saya, bapak saya barang ini ahli hizib. Banyak sekali hizib saya, hizibnya bapak saya. Tapi semua akan dimentahkan oleh salafi yang itu apa namanya, musyrik, yang macam-macam itu ya. Alhamdulillah saya punya solusinya, ada hizib tapi seluruhnya dari ayat Al-Quran, bukan hanya satu saja. Ini nanti bisa diunduh semuanya, saya share untuk semua yang suka. Yang Alhamdulillah. Jarang-jarang langsung dapat ijazah ini. Oh. Kita sudah tersambung ya dengan Pak Sarmuji. Sebentar Kiai, kita tersambung dulu dengan Bapak Sarmuji, anggota DPR RI. Assalamualaikum Pak Sarmuji. Assalamualaikum Mas Sarmuji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Sarmuji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Sarmuji. Waalaikumsalam. Pak Sarmuji, terima kasih. Tadi diskusi kita sudah pada titik bagaimana kemudian santri pesantren ini siap menghadapi perubahan-perubahan seperti sekarang ini. Tentunya ini minta atau dituntut untuk berinovasi, berkreasi. Silakan Pak Sarmuji. Pak Sarmuji masih bersama kami. Terputus lagi. Terima kasih Mas Moderator. Baik, silakan Pak. Sebenarnya kalangannya virtual barang dan sekedar ini. Sesuatu menjadi seseorang, menjadi pejabat, anggota DPR, pengusaha, kadang-kadang anaknya itu mengalami seperti halnya dirinya waktu di pondok pesantren dulu, dengan fasilitas yang serba terbatas, dengan keprihatinan yang sangat kuat. Kadang-kadang orang tua tidak tega memondokkan anaknya ke pesantren seperti itu. Tetapi sekarang pesantren itu sudah bermetamorfosis jauh sekali, dan sudah ada yang melakukan spesialisasi. Ada yang tetap di dalam koridor salaf, dan ini juga menurut saya juga penting untuk dipertahankan. Harus ada yang menekuni betul dunia salaf, ilmu-ilmu yang bersumberkan secara otentik dari ulama-ulama terdahulu dengan pengetahuan yang sangat kuat. Ada yang sistemnya hybrid. Sistem hybrid ya salaf, ya umum. Ada yang salaf tapi juga mu'adalah. Ada yang sangat modern seperti yang disampaikan oleh Pak Soem tadi dengan boarding school. Ada pesantren di kalangan Nahdien juga yang sebenarnya kuat sekali salafnya dan kuat juga kemodernannya. Ada saya menemukan satu pesantren, dan mungkin juga banyak sekali pesantren yang seperti ini. Kalau di santri-santrinya itu disuruh baca kitab Qiraatul Kutub, santri-santrinya juga juara juga.
Tetapi sebaliknya kalau di tes tentang pengetahuan umum juga juara juga. Ini banyak sekali pesantren-pesantren yang seperti itu sekarang. Jadi orang tua sekarang itu tidak lagi takut karena punya opsi yang sangat banyak tentang model-model pesantren. Ada pesantrennya khusus tentang tahfidz. Banyak sekali yang menekankan pada hafalan Al-Quran. Ada yang tidak tahfidz tapi qiraatul kutubnya bagus, Qur'annya bagus tapi tidak tahfidz. Ditambah dengan pengetahuan umum. Jadi sekarang sekali lagi tidak perlu ada kekhawatiran memondokkan anaknya ke pesantren. Hanya kadang-kadang orang tua memang sulit sekali melepas kenyamanan anaknya untuk sedikit prihatin pergi ke pondok pesantren. Yang kedua, negara sekarang sudah hadir. Ternyata peringatan Hari Santri ini juga memiliki resonansi yang kuat. Buktinya negara kemudian hadir melalui undang-undang pondok pesantren. Undang-undang ini menurut saya termasuk yang ngetok palu untuk penyusunan draft undang-undang ini di Badan Legislasi. Pada waktu itu saya wakil ketua Badan Legislasi. Di dalam pembahasan penyusunan draft, saya yang mengetok palunya untuk menjadi rancangan undang-undang dari Balik. Negara sudah hadir dan memberikan pengakuan bahwa pesantren ini berkontribusi besar sekali pada negara. Dan karena negara mengakui itu, negara juga memberikan fasilitasi. Jadi insya Allah ke depan pesantren akan mendapatkan perhatian yang lebih besar dari